Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam ayyuhillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka taklim ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bi barakati hadhihi surah, kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat famili kita, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta dan tenaga pikirannya untuk Masjid Babus Salam ini yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan ya Allah ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Terima segala kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing. Ya Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu ya Allah. Dengan Fatihah ini juga kita niatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan siapapun yang pernah berjasa dalam menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk Masjid Babus Salam ini yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup. Ya Allah, sembuhkan penyakit yang sedang diderita, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut-Mu ya Allah atas berbagai macam kesulitan dan persoalan hidup yang dihadapi. Dan mudah-mudahan dengan kita membacakan suratul Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memberikan keselamatan kepada kita lahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Dan insya Allah kita berharap kepada Allah anak-anak kita, keturunan kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua mereka, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Dan kita sebagai orang tua diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah di dalam mendidik mereka semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu hadis yang bertema tentang prasangka, atau dikenal dengan bahasa Arabnya adalah az-zannu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum waz-zanna fa inna az-zanna akdzabul hadits. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzannah. Kata Rasulullah, hai umatku, berhati-hatilah kalian atau jauhilah oleh kalian az-zanna, terhadap setiap prasangka. Jadi dalam hadis ini Rasulullah melarang kita dan kita untuk hati-hati terhadap apapun bentuk prasangka atau dalam bahasa Arabnya disebut az-zon. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innaz zanna akdzabul hadis. Karena sesungguhnya ya, prasangka itu bisa jadi menjadi sedusta-dustanya perkataan. Sekali lagi, bisa jadi prasangka itu menjadi sedusta-dustanya perkataan. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat 49 ayat yang ke-12. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni itsmun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, jika kalian beriman ya, dan menjadikan iman itu sebagai landasan kehidupan kalian, maka Allah katakan ijtanibu katsiran minadz-dzanni, maka jauhilah oleh engkau, hai hamba-hambaku yang beriman, banyak melakukan apa yang disebut dengan prasangka. Kenapa? Inna ba'dadz-dzanni itsmun. Karena sebahagian prasangka itu ya bisa menjadi dosa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat 49 surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, pertanyaannya, apa itu zon? Apa itu prasangka? Ya. Prasangka adalah segala yang terlintas dalam benak seseorang berupa pembenaran terhadap beberapa perkara, padahal perkara tersebut ya, mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Artinya ketika kita misalnya menyangka seseorang melakukan sesuatu ya, dan biasanya kalau prasangka itu sesuatu yang negatif, sesuatu hal yang tidak disukai oleh seseorang yang kita sangkakan terhadap perbuatan tersebut. Nah, sesuatu yang negatif itu betul-betul sudah terlintas dalam benak kita bahwa seseorang itu melakukan perbuatan yang negatif tersebut. Kalau masih berbentuk zon, kalau masih berbentuk prasangka, bisa jadi sesuatu yang kita sudah sangkakan itu, sesuatu yang negatif yang ada pada benak kita tersebut terhadap seseorang itu, bisa jadi sesuatu itu sesuatu yang benar, yang sesuai dengan kenyataan, atau sesuatu yang salah, artinya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada benak kita terhadap sesuatu tersebut. Memang yang negatif itu sudah ada pada orang tersebut. Nah, bisa jadi benar, bisa jadi salah, bisa jadi sesuai dengan kenyataan dan bisa jadi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, makanya itu di dalam menafsirkan surat
49 atau surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut, ya, para ulama mengatakan maksud dari ayat ini adalah tatkala seseorang berprasangka buruk terhadap seseorang yang baik. Nah, kalau berprasangka yang baik, ya itu nggak perlu dibahas. Ya, misalnya saya mempunyai prasangka yang ada di benak saya sesuatu yang positif tentang Pak Haji Untung, ya itu nggak perlu dibahas. Nggak perlu dipersoalkan. Persoalannya adalah apabila yang ada di benak saya, bahkan yang ada dalam hati saya tentang Pak Haji Untung ini adalah sesuatu yang negatif. Nah, artinya sesuatu yang, maaf, kalau Pak Haji Untung tahu tentang apa yang ada di benak saya tentang beliau, yang negatif itu bisa jadi dia marah dan dia tidak suka terhadap apa yang ada di benak saya terhadap beliau. Nah, ini yang disebut dengan prasangka yang harus dihindari. Tapi persoalannya, apakah semua prasangka itu harus dihindari? Nah, Az-Zamakhsyari, ya, membagi hukum tentang prasangka ini menjadi 4 macam. Ya, Zamakhsyari itu seorang ahli ilmu tafsir. Di dalam kitab tafsirnya, ya, membagikan yang namanya prasangka itu kepada 4 macam. Nah, satu, ya, prasangka tersebut adalah prasangka yang diharamkan, ya, prasangka yang diharamkan. Apakah prasangka yang diharamkan itu? Bagaimanakah prasangka yang diharamkan itu? Nah, prasangka yang diharamkan adalah berprasangka buruk kepada Allah. Ya, itu diharamkan. Apabila seorang hamba Allah, seorang muslim yang mengaku umat Rasulullah, yang katanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mempunyai prasangka yang buruk atau yang disebut dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh, ya Allah, kok hidup saya susah melulu. Ya Allah, kok hidup saya kayaknya blangsak aja, gak ada bahagianya, gak ada senengnya. Kayaknya Allah nih gak suka sama saya. Kayaknya Allah nih benci sama saya. Sepertinya Allah ini, ya Allah, marah sama saya. Dan gak ada rasanya cintanya Allah pada diri saya, kayaknya gak ada. Itu aja yang ada pada otaknya. Itu aja yang ada pada dirinya. Gak ada sedikit pun prasangka yang positif, yang baik kepada Allah. Selalu kalau sudah dengan urusan dengan Allah, dia selalu berprasangka negatif. Ya, karena memang boleh jadi dalam segala apapun yang dia inginkan bisa jadi nggak tercapai. Boleh jadi mungkin dia buka bisnis, nggak pernah ada yang berhasil, rugi iya. Boleh jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya nggak selesai-selesai, nggak habis-habis, bahkan silih berganti dari satu kesusahan-kesusahan yang lain, yang akhirnya terbentuk pada benaknya, terbentuk pada dirinya prasangka dan suudzon yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Allah itu, ya, adalah, ya, yang minimal aja dah, yang kita sering baca, yang kita sudah hafal semua, siapapun umat ini pasti hafal, yaitu lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Allah yang mana sih? Allah Tuhan yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Itu aja minimal. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Maka mustahil Allah itu
melakukan kezaliman terhadap siapapun hambanya. Wa anallaha laisa bizzallamin lil abid. Nah, bagaimana tentang kondisi orang tadi? Kok kenyataannya secara kasat mata kok hidupnya susah terus gitu, sehingga lahirlah apa yang disebut dengan di benaknya prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh, ini haram prasangka seperti ini. Kenapa? Karena Allah tersebut minimal, ya, yang kita baca tadi dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau kita kaji yang namanya Asmaul Husna, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwir, sampai akhir. Satu aja misalnya, Assalam. Allah itu adalah Tuhan yang maha menyelamatkan. Itu aja satu. Coba kita dalami. Dalami dalam apa? Misalnya dalam hukum-hukum Allah yang Allah sudah tetapkan dan Allah sudah gariskan kepada setiap hambanya untuk wajib mentaatinya sesuatu yang wajib, untuk wajib meninggalkannya sesuatu yang haram. Satu aja misalnya. Nah, nggak usah dari saya lah misalnya ya. Dari Pak Ji Untung, apa contoh sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan? Apa misalnya, Pak? Apa? Makan daging babi. Ini bukan dari saya ya contohnya ya. Contoh, Allah mengharamkan kepada kita yang namanya daging babi. Dulu secara sederhana orang selalu mengkaji, ya, daging babi itu haram karena mengandung cacing pita. Oke, bisa diterima. Tapi ternyata dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan, ternyata dengan keberadaan cacing pita itu bisa dinetralisir. Ya, mungkin dengan cara dimasak sekian derajat Celcius panasnya misalnya. Maka kandungan cacing pita yang ada di tubuh di daging babi itu bisa jadi, ya, hilang. Tapi ternyata semakin canggih ilmu pengetahuan, semakin canggih teknologi, banyak data-data dan fakta-fakta secara ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kenapa babi itu dagingnya adalah haram. Bahkan hal-hal yang berhubungan dengan babi itu juga haram. Nah, salah satunya, ya, setelah dianalisa, dipelajari secara ilmiah, ternyata babi itu adalah, ya, bahkan ada yang mengatakan satu-satunya binatang yang DNA-nya mirip dengan manusia. DNA-nya mirip dengan manusia. Berarti kalau orang makan babi, daging babi, mengkonsumsi daging babi, berarti secara otomatis kalau bahasa kampungnya jeruk makan jeruk. Kalau sudah jeruk makan jeruk, nyatulah DNA-nya itu. Karena sudah mirip dengan DNA manusia. Dan kita tahu babi itu binatang, maaf, tidak ada binatang di dunia ini yang bisa makan kotorannya kecuali babi. Itu aja, satu itu aja. Dan binatang babi itu binatang boleh dikatakan yang paling jorok, Pak. Dia kalau sudah lapar bisa mengkonsumsi kotorannya sendiri. Bahkan, ya, babi itu, maaf, ya, antara jantan dengan jantan bisa kawin itu, Pak. Binatang lain nggak ada yang bisa melakukan hal itu. Banyak lagi kajian-kajian yang lain. Nah, kalau DNA-nya mirip, dikonsumsi dagingnya oleh manusia, maaf, hal-hal yang negatif itu, ya, sangat-sangat mungkin akan terpengaruh kepada orang yang mengkonsumsi dagingnya. Satu lagi misalnya, bukan babi ini, darah, ya, daging sapi,
tapi darahnya tuh haram. Dagingnya halal tapi darahnya haram. Kambing dagingnya halal tapi darahnya haram. Daging ayam dagingnya halal tapi darahnya haram. Kenapa haram? Ternyata ya, dengan kecanggihan teknologi medis yang sangat sederhana aja, kalau kita sakit sekarang Pak pergi ke dokter, kata dokter, Pak tolong periksa dulu darahnya katanya. Pergi ke lab sana tuh, ambillah sekitar berapa mili itu darahnya, dimasukkan oleh petugas lab ke laboratorium, diperiksa tuh darah. Macem-macem tuh Pak, terdeteksi tuh asam uratnya yang tinggi, ya Pak ya. Kemudian apa lagi Pak? Gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, bahkan ini orang ada indikasi kanker juga bisa ketahuan nggak Pak dengan ada darah. Kesimpulan yang sangat simpel, ternyata darah itu sarangnya yang negatif-negatif, sarangnya penyakit yang ada pada binatang tersebut. Ya Pak ya. Sumber penyakit yang ada pada binatang itu terletak di darah. Nah, Allah itu As-Salam. Allah itu adalah Tuhan yang maha menyelamatkan. Allah itu Tuhan yang maha menyelamatkan. Dia tidak mau hambanya itu terkena dampak penyakit yang negatif pada apa yang ada di dalam darah tersebut. Gak mau dia. Allah maha menyelamatkan. Allah menginginkan hambanya ini selamat, hambanya ini tidak terkontaminasi dengan hal-hal negatif atau yang disebut dengan penyakit-penyakit yang ada pada darah tersebut. Maka walaupun dagingnya halal silahkan konsumsi, tapi darahnya haram. Jelas Pak ya? Jadi Allah itu nggak bakalan dah menzolimi hamba-hambanya, nggak bakalan. Nah, kenapa kok orang tadi bisa sengsara terus kayaknya gitu, menderita terus yang dirasakan? Ya bisa jadi, maaf, karena dosanya. Bisa jadi karena dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, dia tidak maksimalkan dan tidak optimalkan dan tidak digunakan sesuai dengan ya, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan terhadap diri manusia, apa kata Allah? Kata Rasul, la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan kau meremehkan seseorang atau siapapun orang. Boleh jadi menurut engkau orang itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi jangan kau sampai meremehkan orang tersebut. Walaupun mungkin boleh jadi kau anggap orang itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jangan sekali-sekali kau meremehkan siapapun di permukaan bumi ini. Kenapa? Falikulli syai'in maziyatun. Karena segala sesuatu itu, apalagi manusia, pasti mempunyai kelebihan yang boleh jadi ya, kelebihan yang ada pada orang tersebut boleh jadi adalah kekurangan yang ada pada diri kita, dan suatu saat boleh jadi kita memerlukan kelebihan orang tersebut untuk menutupi kekurangan kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak, Mbak. Kalau kata orang Betawi itu bejibun. Saking bejibunnya itu nikmat. Dalam surat Ibrahim surat 7 ayat 34 Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Jika engkau mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, Allah katakan pasti kamu gak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat tersebut. Pertanyaannya, nikmat itu apa sih? Kan ini simpel ini Pak ya. Ada yang bilang, oh nikmat itu yang enak-enak, yang sedap-sedap, yang asik-asik. Oh belum tentu. Bisa jadi yang nikmat-nikmat, yang asik-asik itu bisa jadi, atau yang sedap-sedap itu bisa jadi penyakit bagi kita. Walaupun mungkin bagi orang lain bukan penyakit, bisa jadi. Contoh, kita yang sudah punya asam urat tinggi, kolesterol tinggi, ya jangan coba-coba makan jeroan. Jangan coba-coba makan soto jeroan. Santannya banyak, pakai emping lagi. Jangan coba-coba. Nikmat, asik. Tapi bagi orang yang sudah asam uratnya tinggi Pak, kolesterolnya tinggi, ya bukan sakit, kaku semua itu. Jadi apakah nikmat itu yang asik-asik? Apakah nikmat itu yang enak-enak, yang sedap-sedap? Belum tentu. Saya tertarik akan apa yang diungkapkan oleh Pak Quraish Shihab, yang kita tahu salah seorang mufassir di negeri kita saat ini. Simple ya. Ketika Pak Quraish Shihab menjelaskan tentang nikmat itu apa kata Pak Quraish Shihab? Nikmat adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di permukaan bumi ini, kata dia. Ini perlu penjelasan dan perlu contoh Pak, baru ngerti. Jadi kata beliau, apa itu nikmat? Nikmat adalah kelebihan yang Allah berikan dari modal pertama ketika kita lahir di permukaan bumi ini. Nah, ketika kita lahir di permukaan bumi ini, terus terang semua kita diberikan oleh Allah modal pertama untuk hidup. Contoh, kaki. Sehebat-hebat kakinya seorang atletik, ya, juara lah misalnya, juara internasional lah dalam acara SEA Games misalnya, atau Asian Games atau apalah namanya. Tapi saya yakin ketika lahir kakinya itu nggak punya kekuatan, jangankan dipakai untuk lari sekian kilometer, dipakai untuk berdiri menopang tubuhnya pun nggak bisa. Betul Pak? Nggak ada tuh kekuatan itu. Maka dengan rasa cinta dan kasih sayang yang Allah berikan dan perhatian yang Allah berikan kepada orang tuanya atau orang-orang yang di sekitarnya, rasa cinta dan kasih sayang, diperhatikanlah anak ini, dikasihlah kebutuhan tubuhnya, diberilah dia makan, dilatihlah dia, akhirnya lama-lama kakinya punya kekuatan, bisa dipakai untuk berdiri menopang tubuhnya yang besar itu, yang lebih besar dari kakinya, bisa dipakai untuk berjalan, bahkan bisa dipakai untuk berlari. Maka kemampuan pada kaki bisa digunakan untuk menopang tubuh untuk berdiri, bisa digunakan untuk berjalan. Kemampuan dan kekuatan kaki bisa digunakan untuk berlari. Itu contoh nikmat yang Allah berikan pada diri kita, yang mana kemampuan itu ketika lahir belum ada. Yang ada hanya baru modal pertamanya berupa kaki. Jelas Pak? Kalau sudah nikmat itu udah mulai dicabut, udah mulai terasa apa tuh? Mulai sakit-sakit, mulai ngilu-ngilu, bahkan maaf, naudzubillah, sudah mulai sholat pun pakai kursi, bahkan naudzubillah ada yang kadang-kadang kemana-mana sudah pakai kursi roda. Nah, ini namanya nikmat kekuatan yang ada pada kaki itu sudah mulai diapain Pak? Sudah mulai dicabut dan dikurangi. Nah, contoh lagi, otak manusia sebagai modal pertama, ya Pak ya, untuk hidup dia. Sejenius-jenius orang, sehebat-hebat orang yang mempunyai IQ sekian lah misalnya 200, ketika dia lahir, otaknya itu sangat sederhana aja. Paling informasi yang bisa dia dapat apa? Kalau dia lapar, nangis. Maaf, kalau dia mungkin pipis atau buang air besar, untuk memberitahu orang tuanya di sekelilingnya bahwa dia sedang dalam keadaan habis buang air, paling bisa
nangis. Hanya baru itu, sederhana sekali kemampuan otaknya untuk merespon sesuatu. Dengan rasa cinta dan kasih sayang yang Allah berikan kepada orang tuanya, diberikan dia nutrisi, diberikan kebutuhan otaknya, diberikan dia vitamin, berinteraksi dia dengan orang-orang sekitar, dengan orang tuanya, dengan keluarganya, bahkan dengan orang-orang di sekitarnya. Dimasukkan dia ke sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Akhirnya otak ini mempunyai kemampuan untuk apa, Pak? Untuk merekam, bahkan boleh jadi mengeluarkan dalam waktu yang cepat segala memori-memori yang masuk ke otaknya. Jadilah dia orang yang jenius. Nggak usah orang jenius, seperti kita yang biasa-biasa ini aja. Coba lihat, yang pernah ke Mekah, tolong jelaskan bagaimana kondisi Masjidil Haram. Itu langsung, Pak, cerita itu bisa 5 menit, 10 menit itu cerita tentang Masjidil Haram. Lagi enak-enak cerita dipotong. Oh, jelaskan bagaimana tentang Tugu Monas. Itu nggak perlu mikir 5 menit itu, Pak. Langsung berubah informasi tentang Monas yang terekam dalam otaknya dia jelaskan. Kebetulan dia pernah ke Surabaya, naik kereta api, turun di stasiun Pasar Turi. Gimana tuh stasiun Pasar Turi di Surabaya? Mampu lagi dijelaskan, Pak. Ya Allah, apakah ketika lahir otak itu mampu menjelaskan hal seperti itu? Tidak mampu. Maka kemampuan otak untuk mampu merekam berbagai macam informasi dan menyampaikannya kembali dalam waktu yang begitu cepat, secara detail dan secara jelas kepada orang lain. Itu contoh nikmat yang Allah berikan pada kita dari otak kita. Waktu kita lahir ada nggak kemampuan otak seperti itu? Nggak ada. Ayo, banyak, Pak. Belum tangan, belum telinga, belum kemampuan kaki. Dan nikmat ini Allah berikan karena saking Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, Ar-Rahmannya Allah, ya bukan Ar-Rahim dalam hal ini. Saking maha pengasihnya Allah. Allah nggak lihat itu apakah hambanya beriman atau tidak. Allah kasih itu, Pak. Maaf, kita sebagai seorang muslim misalnya, ya, kita tahu ada seorang pemain bola yang sangat dikenal di dunia ini yang namanya Lionel Messi. Maaf, dia bukan seorang muslim, ya Pak ya. Tapi coba apa yang terjadi pada dirinya, Pak? Kemampuan kakinya yang disinergikan dengan kecerdasan otaknya, yang disinergikan dengan hati perasaannya, dan disinergikan dengan staminanya. Dia mampu bawa bola dan dia mampu bagaimana mengolah bola di lapangan. Ayo, berapa itu, Pak, kontraknya satu musim, Pak? Betul nggak, Pak? Ini Allah gitu loh, maha pengasih. Apalagi kita hamba-hambanya yang beriman. Hanya persoalannya adalah ini suuzon kita kadang-kadang kepada Allah, sementara kita belum memaksimalkan semua potensi yang Allah berikan, sementara kita belum memaksimalkan segala nikmat yang Allah amanahkan dan titipkan. Bahkan na'udzubillah, kemampuan kaki justru kita gunakan untuk melangkah ke tempat dosa dan maksiat. Kemampuan otak untuk berpikir justru yang keluar dari otaknya adalah pemikiran-pemikiran negatif dan merusak. Maaf, kemampuan lidahnya untuk berbicara justru yang keluar dari lidahnya adalah, maaf, ungkapan-ungkapan yang negatif, fitnah, sumpah serapah. Bagaimana Allah nggak marah? Allah sendiri yang bilang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka alasan apa untuk kita suuzon kepada Allah?
Maka suudzon kepada Allah adalah salah satu dosa. Suudzon kepada Allah adalah sesuatu yang dilarang. Suudzon kepada Allah adalah sesuatu yang diharamkan kepada kita sebagai hambanya. Atau berprasangka buruk kepada setiap muslim yang tampak jelas dan nyata positifnya, kebaikannya, prestasinya. Sudah nyata prestasinya, sudah kelihatan kebaikannya, dan kita sudah rasakan, bahkan boleh jadi, maaf, secara manusia boleh jadi kita berhutang budi atas kebaikannya. Tapi tetap aja suudzon, Mbak. Tetap aja negatif kepada orang tersebut, nggak boleh. Udah jelas prestasinya, Pak, dirasakan oleh orang banyak, udah jelas kebaikannya dirasakan oleh orang banyak. Bahkan kita sendiri boleh jadi merasakan kebaikan, hasil karyanya dan hasil hal-hal yang positif darinya. Tapi maaf, dan dia sebagai seorang muslim, dan orang itu sebagai orang muslim, tapi tetap aja yang ada di otak kita menilai dia selalu berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Ini ada apa ini? Ya, paling simpel, berarti ada hasud, dengki pada diri kita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak, Pak? Kalau nggak ada hasud, nggak ada dengki, nggak bakalan terjadi hal seperti itu. Maka berprasangka buruk terhadap seorang muslim, seorang mukmin yang baik, yang sudah nyata dan banyak kebaikannya dan dirasakan oleh orang banyak, bahkan boleh jadi kita juga merasakan manfaat dan kebaikannya, tapi tetap aja kita berprasangka buruk kepada orang tersebut. Berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Betul nggak, Pak? Minimal apa, Pak? Ada satu penyakit yang disebut dengan hasud dan dengki yang Rasul wanti-wanti pada diri kita, Pak. Itu pasti ada itu tuh. Rasulullah bilang, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hambaku, umatku, kata Rasulullah, iyyakum wal hasad, hindari olehmu apa yang disebut dengan sifat hasud dan dengki itu. Karena sifat hasud dan dengki itu bisa jadi ya menjadi satu dosa. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati. Bisa jadi akan menghancurkan dan akan meluluh lantakkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana ya api menghancurkan dan meluluh lantakkan apa yang disebut dengan kayu bakar. Maka suudzon dan buruk sangka kepada seorang muslim, seorang mukmin yang jelas-jelas kebaikannya sudah nyata dan banyak orang mendapatkan dan merasakan kebaikannya, bahkan boleh jadi kita juga termasuk orang yang berhutang budi kepadanya. Ini adalah satu perbuatan yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena bisa jadi ada sifat hasud dan dengki pada diri kita yang jelas-jelas diharamkan dan jelas dilarang dalam agama. Jadi siapa yang engkau ketahui bahwa ia itu seorang yang bersifat amanah, maka diharamkan bagi seseorang untuk berprasangka buruk kepadanya. Berbeda dengan orang yang sudah masyhur dan terkenal. Kalau bahasa sekarang itu sudah viral, orang ini tukang bohong, orang ini ahlu maksiat, orang ini sudah jelas banyak korban-korban kezolimannya. Kita masih tetap berprasangka baik dengan orang tersebut. Udah viral, Pak, kebohongannya, Pak. Udah viral kejahatannya. Maaf, bocah kecil aja udah tahu, Pak. Dan sudah banyak korban kejahatannya. Masih aja kita
Nah, inilah yang kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa? Kita tidak boleh, ya, kata Rasulullah, ihtarisu minan nasi bisu'izzon. Berlindunglah, waspadalah engkau terhadap kejahatan manusia dengan berprasangka buruk kepadanya. Kenapa kalau berprasangka buruk dengan orang yang sudah seperti itu masih dibenarkan? Untuk waspada, jangan sampai kita orang mukmin kecebur sumur 2 kali, masuk lubang yang sama 2 kali. Betul Pak? Masuk lubang yang sama dua kali. Udah tahu, udah viral, masih aja. Nah, ini nggak boleh. Waspada wajib. Kita suuzon nggak boleh. Nggak boleh, bahkan haram kalau kepada orang yang sudah dikenal orang baik. Tapi kalau orang yang sudah jelas ahli maksiat, sudah jelas kemungkarannya, banyak orang yang jadi korban, di situ nggak ada masalah. Kita ada suuzon, buruk sangka kepada dia, bukan karena kita benci, tapi karena waspada. Jangan sampai kita masuk lubang yang sama 2 kali. Inilah yang kata Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, ya, fil Awsat. Apa kata Rasulullah? Ihtarisu minan nasi bisu'izzon. Berlindunglah kau, waspadalah engkau terhadap kejahatan manusia dengan cara berprasangka buruk kepada orang tersebut. Tapi bukan kepada semua manusia, kepada orang yang sudah jelas bahwa orang itu sudah viral, sudah terkenal, sudah nyata, dan sudah banyak korban-korban kejahatannya. Masih aja kita berbaik sangka, itu nggak boleh. Justru dengan orang tersebut kita harus waspada, jangan sampai kita menjadi korban orang tersebut. Prasangka yang wajib yaitu berprasangka yang baik kepada Allah. Prasangka yang disunahkan yaitu berbaik sangka terhadap seorang muslim yang tampak dari tindakannya kebaikan. Prasangka yang mubah yaitu prasangka buruk terhadap orang-orang yang nampak tanda-tanda kefasikan atau kejahatan dari tindak tanduknya. Jelas Pak ya? Ya, jadi tidak semua prasangka itu dilarang, ada yang dimubahkan. Kenapa Pak? Karena jangan sampai kita menjadi korban kejahatan orang tersebut. Prasangka kita kalau begitu dasarnya apa? Prasangkanya adalah waspada. Dasarnya adalah waspada. Nah, inilah yang kata Bang Nafi. Bang Nafi, pernah dengar Bang Nafi, Pak? Acara di RCTI. Apa katanya, Pak? Waspadalah. Ya, karena banyak orang berbuat jahat, boleh jadi di awalnya dia tidak berniat untuk berbuat jahat, tapi karena ada peluang, ada kesempatan, oh ini orang mah gampang dikelecehin, ini mah orang gampang diapain Mbak? Dibohongin, ini mah orang dikasih sekian juga selesai. Akhirnya maaf, selalu jadi pecundang dan selalu jadi korban, dan selalu akhirnya maaf jadi korban orang-orang yang tidak baik. Nah, inilah yang kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu iyyakum wadzanna fa innadz-dzanna akdzabul hadis. Hindarilah oleh engkau berprasangka. Kenapa? Karena prasangka tersebut bisa jadi menjadi sedusta-dustanya perkataan. Tapi kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang kita harus waspada. Karena apa? Karena kezalimannya, kemunafikannya, dan maksiatnya sudah nyata dan sudah jelas. Tapi berprasangka kepada Allah, berprasangka kepada
Orang-orang yang baik yang sudah jelas kebaikannya dan sudah dirasakan kebaikannya oleh orang banyak, justru berprasangka buruk tidak boleh kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, cepat banget ya Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ya Allah kita bisa menjadi manusia-manusia yang terhindar dari kezaliman-kezaliman orang-orang yang tidak baik, dan mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Semoga sekali lagi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita optimalkan dan maksimalkan dalam ibadah kepada Allah, dalam taat kepada Allah, dalam mensyukuri segala nikmat Allah, sehingga kita selalu dalam lindungan ridho, rahmat dan keberkahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.